Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar dua kisah ya, dua tokoh yang masih erat dengan Natal. Kalau minggu lalu Pak Henok ya, pendeta tamu, kita belajar sama-sama dari seorang Yusuf, bapaknya Yesus. Hari ini kita akan belajar dua tokoh. Yang pertama adalah orang Majus. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang kedua, ayat pertama dan yang kedua. Oke, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita loncat ke ayat yang ke-9. Di Matius 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, orang-orang Majus, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di sini kita lihat orang Majus, orang-orang Majus. Menurut Bapak Ibu Saudara, orang Majusnya ada berapa? Yang bilang 3 bisa angkat tangan. Yang bilang orang Majusnya ada 3. Loh, enggak ada yang angkat tangan. Orang Majusnya ada berapa? Ya, di Alkitab tidak ditulis. Cuma ditulis orang-orang Majus. Tapi kita kebanyakan lihat di film-film, di hiasan-hiasan, itu Yesus di kandang, di palungan, ada gembala sama dombanya, ada orang Majus 3, kadang naik onta, kadang jalan kaki gitu ya. 3 itu dari mana? Ya dari segi dekor ya supaya sama. Itu Yesus, Yusuf, Maria bertiga, gembalanya kasih 3, orang Majusnya kasih 3, biar podo. Ada yang bilang, oh iya yang satu mbak emas, satu mbak kemenyan, satu mbak mur. Yang satu itu yang mbak emas Bapak Ibu, emas itu kan berat ya. Jadi mbak sendirian itu, yang satu cuma mbak menyan gitu loh. Menyan kan ya sak kresek gede kan berapa kilo sih, emas. Itu kan kasihan ya, dia berangkat jauh-jauh dari timur, mengembara, ngikutin bintang, gak tahu sampai kapan, bawa emas, terus gitu kan kasihan ya. Di Alkitab tidak ditulis ada berapa orang. Yang ditulis mereka membawa 3 benda, emas, kemenyan, dan mur, dan mereka cari raja orang Yahudi. Kita yang sudah dari kecil Kristen itu denger ini udah biasa. Oh ya orang Majus nyari Tuhan. Padahal dari timur itu orang-orang Kristen, teolog-teolog semua, hampir semua sepakat mereka orang Babel.
Orang Babel itu orang yang jajah orang Israel. Mereka orang kafir, bukan orang Yahudi. Mereka tidak percaya Allahnya Israel. Mereka nyembah patung, nyembah Baal, nyembah dewa-dewi. Tapi di sini kita lihat orang Majus, orang pinternya sana, dukunnya orang Babel, cari raja Yahudi. Dari mana mereka tahu kisah itu? Kalau kita lihat dari perjanjian lama, ada satu tokoh orang Yahudi, orang Israel, yang berdampak bahkan bisa ngajari dukun-dukun ini, ngajari orang-orang Majus. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, kita mundur satu, maka masuklah mereka ke dalam palungan, kandang hewan, rumah. Orang Majus ini datang bukan di Bethlehem, di kandangnya. Bukan waktu Yesus baru projol, masih basah, masih dibalut kain. Enggak. Yesus sudah di rumah. Dalam jangka sekitar 1-2 tahun. Karena Herodes setelah itu bikin perintah untuk bayi-bayi dibunuh semua yang di bawah 2 tahun. Jadi Yesus itu bukan baru lahir terus orang Majus datang saat itu juga. Orang Majus itu ngikutin bintang itu, ya kalau sekarang kita tinggal buka Google Sky Map keluar ya bintang ini ada di mana, ngadepnya kemana. Kalau sekarang enggak, kalau zaman dulu enggak bisa. Entah itu jalan kaki, entah itu naik onta berapa hari, berapa minggu, bahkan berapa bulan. Dari Babel muter padang gurun sampai ke Israel, sampai ke Bethlehem, sampai ketemu Herodes dan lain-lain. Yang ketemu waktu Yesus baru lahir itu gembala-gembala. Jadi tidak bareng ketika Yesus ketemu orang Majus sama Yesus ketemu gembala itu pisah. Beda kalau kita lihat zaman sekarang orang-orang bikin dekor digabung semua langsung. Sak hewane, sak gembalane, sak orang Majusnya ketemu dari satu. Nah orang Majus ini dapat ilmu itu dari mana? Mereka ngerti ada raja Yahudi, ngerti bintang timur, ngikuti bintang. Itu dari mana? Coba kita buka di Daniel pasal yang ke-5 ayat 11 dan 12. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, para ahli nujum. Ayat 12 yang karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ini kisah terjadi ketika tangan menulis di dinding, mene-mene dan seterusnya. Ketika Daniel sudah diangkat menafsirkan mimpi Nebukadnezar 2 kali diangkat lewat dari gua singa dan seterusnya sampai dia sudah lanjut usia, penerusnya Nebukadnezar tiba-tiba lagi pesta ada tangan yang menulis di dinding dan dipanggillah Daniel. Nah, kita baca tadi ayat 11-12. Daniel diangkat menjadi kepala. Bayangin ya, seorang Yahudi, bukan orang Babel loh ya. Orang Yahudi yang kekeh dengan imannya kepada Yahweh, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allahnya sendiri, sama bangsa kafir diangkat jadi kepalanya dukun, kepalanya orang-orang pinter. Daniel itu enggak cuma berhenti dilepas dari gua singa, ceritanya selesai, penyertaan Tuhan, enggak. Sampai usianya lanjut Tuhan masih pakai Daniel. Dan banyak penafsir bilang orang Majus ini didikannya Daniel.
Kalau saudara lihat pembuangan Israel, awalnya itu dari keturunan raja, keturunan bangsawan. Zamannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, anak-anaknya bangsawan diambil, diangkut. Tapi ketika Daniel sudah agak tua, sudah umur ya separuh baya, pembuangan itu dilanjutkan. Rakyatnya ikut dipindah. Tembok Yerusalem dihancurkan, Yerusalemnya hancur, runtuh. Sampai ke zamannya Esra, zamannya Nehemia membangun kembali. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang percaya sama Tuhan, yang dibuang ke Babel. Mereka tidak berhenti. Aku melok kafir. Ya ada sebagian yang hilang ya, mereka ikut jadi kafir dan lain-lain. Tapi sebagian lagi mereka tetap menjaga iman mereka. Di pembuangan pun mereka tetap menceritakan bahwa nanti Mesias akan datang. Nanti Mesias akan membebaskan bangsa ini dari tangan penjajah. Mesias yaitu Raja orang Yahudi akan lahir. Dan itu dinubuatkan berkali-kali di Yesaya. Kalau saudara baca perjanjian lama zaman pembuangan, Daniel pun sudah dapat nubuatan juga. Dan mereka berpegang teguh pada pengharapan tersebut dan mereka memberitakan terus-menerus bahkan di pembuangan. Ditambah Danielnya jadi kepala yang ngajari. Ngajar nafsir mimpi, ngajar ngelmu mungkin ya kita tidak tahu ya Daniel sesakti apa di zaman itu. Tapi yang kita tahu Daniel dapat kesempatan, Tuhan kasih anugerah dia menjadi kepala dari orang-orang pintar. Dan dia meneruskan, dia memberitakan pengharapan akan adanya Mesias bahkan ke orang-orang kafir. Kalau kita lanjut di ayat 29 di Daniel tadi, lalu atas tita Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, pada lehernya dikalungkan emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Jadi Tuhan itu pakai orang-orang yang dia utus, yang kelihatannya itu dibuang. Tetap punya peran, tetap punya dampak, tetap Tuhan pakai. Daniel yang awalnya anak bangsawan, tawanan, buangan, bisa Tuhan pakai jadi orang ketiga. Orang ketiga itu ya di bawahnya raja sedikit gitu loh. Kayak zamannya Yusuf juga diangkat jadi perdana menteri. Ketika kita seakan-akan kita ngerasa mungkin kita dibuang, kita ditempatkan di tempat yang gak nyaman, yang gak cocok, yang tersiksa, ingat Yusuf, ingat Daniel. Apa Daniel pernah mikir, oh iya aku tak nafsirno mimpi, nanti aku tak ngajari dukun-dukun, orang-orang pintar tak ajari supaya mereka nanti cari Yesus. Daniel gak kepikiran. Kalau saudara baca doanya Daniel, permohonannya Daniel tuh cuma pengen balik, Yerusalem balik, udah. Pembuangan selesai, bangsa Babel kalah, Israel menang jadi kerajaan lagi, udah. Daniel cuma mau itu. Tidak ada kepikirannya Daniel, oh nanti ada orang Majus datang cari Herodes, cari Yesus, tidak ada. Dia cuma melakukan ketaatannya kepada Tuhan, memberitakan pengharapan akan adanya Mesias. Jadi kalau kita baca di Perjanjian Baru, kita tidak bisa langsung comot sendiri. Harus kita lihat di Perjanjian Lama ada enggak. Dan contohnya orang Majus ketemu. Di Perjanjian Lama ada Daniel yang diangkat jadi kepala, jadi orang ketiga. Daniel punya dampak yang besar, tapi tidak cuma Daniel. Orang-orang yang di pembuangan, semua orang Israel juga punya peran dalam hidup mereka. Mungkin di pembuangan, kalau saudara baca Yeremia, saudara baca Habakuk, baca Esra, bagaimana keuletan mereka, kegigihan mereka di pembuangan pun mereka tetap menaati hukum Taurat, tetap menghidupi iman mereka. Nubuat tentang Mesias itu sudah begitu melekat di orang-orang Israel. Coba kita lihat dalam hidup kita. Mungkin ketika kita ditempatkan di posisi yang gak enak, apakah kita ngedumel, kita ngeluh, ataukah kita seperti Daniel, kita lakukan saja iman kita. Tuhan perintahkan gini, ya udah dilakuin, selesai, enggak usah dibikin ribet. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita, amin.
Tuhan bisa pakai mungkin hal-hal yang buat kita tuh remeh, nggak penting. Kalau zaman itu mungkin nafsirin mimpi itu apa? Nggak ada ayatnya. Tapi Tuhan bisa pakai Daniel, dan itu berdampak sampai kedatangan orang Majus di perjanjian baru. Orang yang bisa baca mimpi, orang yang pinter, orang yang kelihatannya itu seperti orang pinter dukun. Tadi kita baca di Matius, datang cari Raja Yahudi untuk menyembah dia. Bahkan orang kafir pun menyembah Yesus duluan. Bukan orang Israel loh yang nyembah Yesus duluan. Ya mungkin orang Israel yang gembala ya, yang waktu Yesus lahir, gembala kan juga memuji, menyembah. Tapi orang kafir pun juga. Sejak dia lahir, dia bayi, dia sudah diagungkan, sudah dipermuliakan. Yang bilang Yesus bukan raja, yang ngomel lo ke Maria. Kalau Maria tuh tahu Yesus bukan raja, bukan Allah, harusnya waktu orang Majus, gembala-gembala memuji, udah diusir. Enggak, ini orang biasa, ini orang biasa. Tapi Maria terima kok. Bahkan ketika gembala-gembala memuji Tuhan, Maria menggumulkan dalam hatinya, menyimpan perkara itu di hatinya. Maria enggak koar-koar, Maria tahu Yesus itu Allah. Saudara pernah terpikir enggak ketika mungkin saudara di tempat kerja, Bapak Ibu mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, pernah enggak sih kita kepikiran, wah aku lek jujur, nanti diberkati Tuhan, usahanya dilancarkan. Mungkin kita mikir buat diri kita sendiri. Tapi apakah kita pernah berpikir, oleh aku jujur, orang-orang tahu aku berintegritas. Kalau aku berintegritas, aku melakukan firman Tuhan. Aku melakukan panggilan sebagai garam dan terang. Bukan tentang dapat untung, bukan tentang namaku baik, tapi tentang Tuhan. Dan Tuhan mungkin bisa pakai hal-hal remeh, mungkin pakai kejujuran kita, pakai integritas kita. Tiba-tiba kita tidak pernah kepikir tonggo kita bertobat, pelanggan kita bertobat. Tuhan pakai kita dalam hal-hal yang kelihatannya tuh tidak perlu spektakuler, mewah, megah, dilihat semua orang, tidak perlu. Ketika kita bertindak baik, ketika kita jujur, kita melakukan firman Tuhan, itu seperti kita memberi batu di sepatu orang lain. Memberi batu di sepatu orang lain itu membuat mereka tidak nyaman ketika mereka jalan, ada yang ganjel. Lewat tindakan kita bisa membuat orang mikir, kok isa ya dek kayak gini? Kok isa ya? Saya dulu pelayanan di kampus, ada rekan saya 2 orang. Yang satu pelayanan juga, yang satunya apatis, gak gereja-gereja, nang gereja pas Natal Paskah tok, gerejanya nafas gitu ya, Natal Paskah. Dua-duanya pernah bertanya hal yang sama, Sam kok iso sih? Kamu gus aktif ini, aktif itu, kuliah ya nilainya lumayan bagus, ya meskipun gak sampai yang top atas ya, tapi ya standarnya ya lumayan oke lah. Maksud saya cerita, iya kan gak tahu aku gak turu sak wengi ya, kan gak tahu aku gak turu jam 6 subuh ya, yang lain jam 6 bangun aku baru tidur. Saya enggak bilang itu. Saya sendiri dalam manajemen waktu kadang kacau. Tapi lewat kesempatan kayak gitu, jembatan itu terbuka. Mulai bisa masuk. Loh lah kamu emang sehari-hari ngapain? Kuliah ya, kuliah toh nggak aktif ini tuh kok nilainya seelek. Lah ngapain aja? Pintu mulai terbuka, ada obrolan-obrolan yang bisa dibangun. Mulai masuk pelan-pelan, dan puji Tuhannya ya rekan saya yang aktif pelayanan di kampus akhirnya dia juga aktif di gereja. Dulu di gereja cuman, gak nang gereja aku di kampus wis pelayanan kok. Dia memisah-misahkan, aku pelayanan di kampus ya udah nggak usah ke gereja. Di situ dia tobat bisa, akhirnya dia ke gereja, dia pelayanan juga di gereja. Dan teman saya yang apatis akhirnya ya mulai lagi datang ke gereja, meskipun ya nggak sampai aktif langsung pelayanan ya. Tapi lewat
pintu-pintu kecil kayak gitu orang terberkati, orang bisa bertobat dan Tuhan pakai. Apa saya mikir, oh kalau saya aktif nanti saya mau nobatin orang. Saya enggak pernah mikir ya aktif pelayanan buat Tuhan aja. Tapi di situ Tuhan buka kesempatan. Tuhan buka jembatan, Tuhan buka pintu-pintu baru untuk menjangkau orang lain. Dan itu tokoh yang pertama, saudara. Kita belajar dari orang Majus. Bagaimana dampak dari ketaatan orang-orang Israel di perjanjian lama. Itu berdampak sampai orang Majus, orang kafir, bisa datang cari Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan, amin? Melempem rek. Mau dipakai Tuhan? Amin. Gitu loh. Gak cuma Daniel yang dipakai Tuhan, tapi saya yakin saudara semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan pakai di keseharian kita. Amin. Dan yang kedua, kita akan belajar dari Maria. Kalau kemarin dikupas banyak tentang Yusuf, hari ini kita belajar istrinya Yusuf. Kita belajar tentang Maria. Siapa Maria? Ya kita tahu Maria itu ibunya Yesus. Ada orang-orang yang beranggapan ya kalau zaman sekarang kan orang nikah, tunangan, menikah, hamil muda itu ya umur 20, umur 25 itu udah lumayan lah. Kalau kita belajar tradisi Yahudi, mereka tunangan itu usia 12,5 tahun. 12,5 itu kalau sekarang sekolah itu masih ya baru masuk SMP lah. Bukan orang yang sudah kerja, sudah kuliah gitu, bukan. Baru masuk SMP itu sudah tunangan. Tapi ada orang yang ngira Maria ini sudah tua juga, sudah tante-tante. Karena disambungin sama istrinya Zakaria, Elizabeth. Coba kita baca di Lukas 1 ayat 18. Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut. Banyak orang nyambungin, oh Maria itu ponakannya, jadi umurnya ya enggak terlalu jauh lah. Masih 40, 30 cengli lah, oke lah. Hamil di luar nikah enggak apa-apa gitu ya orang-orang ya. Memang Elizabeth sama Zakaria sudah lanjut dan Maria itu ponakannya. Tapi Maria ini baru tunangan. Kita loncat ke ayat 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Jadi Elizabeth itu yang sudah lanjut usia, dikatakan mandul, tidak punya keturunan, Tuhan kasih mujizat. Tiba-tiba hamil Yohanes Pembaptis. Lalu lanjut kita membahas tentang Maria di ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bulan ke-6 ini bukan Juni, bukan. Bulan ke-6 ini ketika Elizabeth mengandung yang ke-6 bulan. Nah, kita lihat tadi 24 mengandung 5 bulan, terus dalam bulan ke-6 malaikat datang ke Maria. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi jelas di sini dikatakan bertunangan, belum menikah. Kalau tradisi Yahudi, tunangan itu sekitar 1 tahun, tidak boleh ketemu, tidak boleh kontak, tidak boleh hubungan apapun. Benar-benar dikandangin satu-satu. Setelah itu baru nikah, ketemuan pesta pora. Nah, berbeda dengan Elizabeth. Kalau Elizabeth sudah lanjut usia, dia mengandung Yohanes Pembaptis. Maria ini masih muda. Bukan orang yang sudah dewasa, mentalnya sudah sehat, siap menghadapi realita, bukan. Masih anak SMP, Bapak Ibu Saudara. Anak SMP. Baru tunangan, masih OTW belum setahun, tiba-tiba ketemu malaikat. Dar,
Ayat 30 malaikat itu bilang, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Loncat ke ayat 36. "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu lihat ya, anak SMP baru 12,5 tahun, baru tunangan. Mungkin kalau sekarang masih baper-bapernya gitu ya, apalagi hanya kalau kita lihat anak-anak bocil-bocil gitu kan, masih SMP pacaran, ayah bunda gitu-gitu. Ini tunangan beneran, bukan pacaran, udah tunangan. Tiba-tiba dikasih tahu, ketemu malaikat, diomongin kamu hamil habis ini. Tapi respon Maria apa? Ayat 38, "Sesungguhnya aku hamba Tuhan." Maria tahu betul bahwa posisi dia adalah hamba Tuhan. Bayangin ya, anak 12 tahun ngomong aku ini hamba Tuhan. Itu kalau sekarang kita dengar mungkin ketawa kita ya. Iya, hamba Tuhan, pelayanan sekolah minggu ayo gitu ya. Ini bukan ngajar sekolah minggu, ini mengandung Bapak Ibu Saudara. Ketemu malaikat mengandung. Orang yang baru tunangan itu nggak gampang, itu susah. Dia susah-susah menjaga kesucian, nggak boleh ketemu tunangannya. Tiba-tiba kamu mengandung ya habis ini. Tapi Maria mau menaruh harga dirinya, menaruh semua yang dia punya. Dia menaruh masa depannya. Karena apa? Kalau ketahuan orang-orang sampai berasumsi dia Maria itu berzina sama Yusuf, hukumannya dilempari batu sampai mati. Tapi karena Maria tahu itu memang rencana Tuhan, dia bisa bilang, "Ini aku, hamba Tuhan. Jadilah sesuai kehendak Tuhan." Maria ndak marah, ndak ngomel, ndak, "Iya, ya aku hamba Tuhan, tapi ojo aku po, sing lainnya po, tonggoku iku lho Tuhan, tas apa?" Maria ndak ngomel. Maria dengan lapang dada menerima panggilan tersebut. Dan itu yang perlu kita teladani. Kalau kemarin banyak kita bahas soal Yusuf, hari ini kita belajar dari Maria. Kita belajar ketaatan Maria. Dalam kondisi yang sangat buruk bagi orang dunia, bahkan bisa mengancam nyawa, yang dilakukan oleh Maria justru berserah pada Tuhan, taat kehendak Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu udah sering dengerin ya, Maria itu taat. "Iya, aku hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai yang Tuhan mau." Tapi penderitaan Maria, ketaatan Maria di atas penderitaan, tidak berhenti di situ. Saat Yesus lahir di palungan, Maria seorang diri. Yang bantu paling ya gembala-gembala yang lihat malaikat sama Yusuf. Penginapan tidak ada. Pada high season penuh semua. Dia seorang diri, anak SMP Bapak Ibu, seorang diri bersalin melahirkan, yang bantu gembala. Setelah agak dewasa, orang Majus datang ke rumahnya. Dia lihat gembala memuji Tuhan. Dia lihat orang Majus mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi tidak lama diusir ke Mesir karena Herodes membantai bayi-bayi kecil. Yang bikin sakit hati Bapak Ibu, ketika Yesus beranjak dewasa, ketika masih remaja, Yesus bantu orang tuanya. Yesus jadi tukang kayu.
bantu ke pekerjaan ayahnya. Tapi ketika sudah usia 30 tahun, Yesus melepaskan semua itu jadi rabi. Saya teringat ya, mama saya itu kadang ngomel, kamu itu anak satu, gak gelem ngewangi bengkel. Itu kan getun ya, orang tua itu wes bangun usaha susah-susah dari kecil, anaknya gak nerusin. Dan saya dengar-dengar kalau orang tua itu pada kumpul, telepon-telepon gitu, iya anakku ya gak gelem nutuk, no, iya anakku ya mau ya. Itu kan orang tua itu kan, wah lare aku sudah susah-susah bangun kerjaan dari nol, gak diterus. Dan itu Maria juga ngerasain, bukan zaman sekarang toh. Maria ngerasain, Yesus umur 30 ditinggal tukang kayunya. Yang terusin ya mungkin saudara-saudaranya, karena Yesus punya saudara ya. Yesus memulai pelayanan yang tidak masuk akal. Maria tuh lihat, Yesus mau dilempari batu, Yesus diusir, difitnah Imam Farisi, orang-orang ahli Taurat. Maria lihat, Maria dengar. Baik, kita baca di Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yudas, Yusuf, Simon dan Yusuf, Yudas? Yesus punya saudara. Yang bilang Maria itu perawan sampai tua ya itu aliran beda ya. Kristen kita percayanya Maria ya udah setelah lahirin Yesus ya udah seperti suami istri pada umumnya gitu loh. Punya anak lagi, Yesus punya saudara. Dan tidak cuma di sini, kita lanjut ke Markus 3 ayat 20 dan 21. Markus 3, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini Maria ikut, Maria itu ya dengar. Kegiatannya ibu rumah tangga itu apa? Ya udah di rumah. Maria itu dengar adiknya Yesus lapor, yang Yudas bilang, yang Yusuf bilang, yang lain, Bu itu loh, Yesus kumat mana bu? Tonggone ya rame, anakmu itu loh, mosok ngene. Maria itu menghidupi itu sepanjang umur hidupnya. Selama pelayanan Yesus 3,5 tahun, Maria itu dengar. Ketika Yesus ke Nazaret diusir, Maria tahu. Ketika Yesus dibilang gak waras sama adik-adiknya sendiri, Maria tahu. Sini yang ibu-ibu coba. Ketika anakmu itu dikatain tidak waras. Kalau sama orang tidak kenal mungkin, wong gendeng itu pada gendengnya gak usah direken. Mungkin kita bisa gitu. Kalian bilang tetangga kita sendiri, bahkan anak kita yang lain pun ngatain anak kita satunya tidak waras. Itu betapa sakit hatinya seorang ibu. Penderitaannya Maria itu tidak cuma ngelahirin Yesus, ketika dia jadi ibunya Yesus. Selama pelayanan Yesus mau dilempari batu, difitnah, Maria dengar. Tiap kali Yesus pelayanan, Maria itu pasti was-was. Cok sampai Yesus kenapa-kenapa, pasti dia was-was. Kalau kita, bapak ibu mungkin anaknya sekolah nilainya jelek, terus dilaporin sama gurunya ditelepon, Bu, iya anak ini loh rapotnya merah sekian, tolong diajari ya Bu, tolong dibimbing atau apa itu. Orang tua itu kan pasti udah antara marah atau sedih kan. Marahin anaknya, dilesno ta, dipajari ta, atau dicelatu, digeblak gitu ya mungkin ya. Tapi juga ada rasa sedih. Anakku sendiri, aduh nilainya kok gini. Itu nilai ini Yesus dikatain gila, mau dilempar batu, mau ditangkap, difitnah. Dan itu Maria ngerasain. Dan Maria tetap taat. Maria ndak, Yesus kan melakukan dewe ya, kudu anakku kan. Ndak, Maria tetap taat. Bahkan sampai di Yohanes 19 ayat 25 ketika Yesus disalib. Maria juga ada. Yohanes 19
ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Maria ibu Yesus hadir. Dia lihat Yesus disalib. Nggak waktu disalib tok, dari awal, dari mahkota duri, dari dicambuk, disuruh ngangkat salib, dipaku. Maria lihat. Maria ikut jalan salib Yesus sampai Yesus disalib pun Maria hadir di sampingnya. Kalau ada orang yang kecewa bilang, oh Yesus itu harusnya raja kok mati. Yang paling kecewa itu Maria. Kalau yang lain dari nubuatan, dari omongan, Maria lihat sendiri gembala datang memuji Tuhan waktu bayi. Maria lihat orang Majus kasih persembahan menyembah Yesus. Tapi dia juga lihat Yesus disalib. Maria lihat itu semua. Apa Maria kecewa? Berhenti taat? Kita masuk ke bagian yang terakhir di Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ini ketika Yesus sudah bangkit, Yesus naik ke surga, para murid kembali. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon, dan Yudas. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu saudara lihat ya, ketika Yesus dalam masa pelayanannya, saudaranya sendiri yang ngatain Yesus tidak waras. Ketika dia disalib, Maria pun lihat hadir di situ. Tapi ketika Yesus terangkat kembali ke sorga, di situ ketika para rasul sedang menunggu kedatangan Tuhan, Maria dan saudara-saudara Yesus juga hadir dan berdoa. Artinya apa? Mereka semua, saudara-saudaranya udah bertobat. Mereka lihat Yesus itu beneran Tuhan, Yesus itu beneran bangkit, naik ke surga. Bahkan salah satu saudaranya, Yakobus, menjadi kepala gereja. Itu pertobatan yang luar biasa. Dan Maria lihat itu semua ketika saudara-saudara Yesus mengatakan Yesus tidak waras, sampai saudara-saudaranya ikut percaya Yesus sebagai Tuhan. Maria tetap berdoa, menyembah, memohon kepada Yesus. Dan itu yang sebagai pondasi orang Kristen menempatkan Maria sebagai tokoh yang dihormati, bukan yang disembah. Sebagai tokoh yang diteladani, sama seperti para rasul yang lain. Berbeda dengan Katolik yang bilang, oh kita doa ke Maria supaya Maria nyuruh Yesus. Itu beda. Kalau ada yang tanya bedanya Kristen sama Katolik, beda nomor satu di Maria. Pandangan Katolik tentang Maria sama pandangan Kristen tentang Maria banyak yang gak sama. Di sini kita lihat Maria sendiri mengaku hambanya Tuhan. Maria sadar diri dia hambanya Tuhan. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Maria pun tetap berdoa kepada Tuhan. Dan setelah kisah ini tidak ditemukan lagi pembahasan soal Maria. Terakhir cuma di sini ketika Yesus naik, Maria ikut berdoa di atas loteng. Dan tradisi ortodok percaya ya Maria meninggal secara normal, mati tua, sehat-sehat saja. Tapi Katolik percaya tidak mati. Ketika mati diangkat setubuhnya juga. Yaitu perbedaan pandangan. Di sini saya tidak bahas itu. Kita membahas tentang Maria. Ketaatan dia bukan cuma waktu hamil Tuhan Yesus, tapi ketaatan Maria sampai akhir hidupnya. Ketika dia bilang sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
Maria benar-benar memaknai itu. Maria enggak cuman, oh ya ini ada Tuhan di perutku. Enggak. Tapi dia hidupi bahwa dia adalah hamba Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya Maria menunjukkan ketaatan. Sampai Yesus disalib pun dia ada di sana. Sampai Yesus naik ke surga dia ada. Dan Maria berdoa pada Tuhan. Jadi di siang hari ini saya undang pemusik. Kita belajar dari dua kisah. Dari orang Majus, yang dimana itu adalah dampak ketaatan orang-orang di perjanjian lama, yang memperjuangkan iman mereka bahkan di pembuangan. Orang Majus yang turut dalam ajarannya Daniel, mereka percaya, bahkan datang menyembah Yesus. Dan kedua, kita juga belajar dari Maria. Kita sering dengar ketaatan Maria ketika Roh Kudus ada di hidupnya, ketika malaikat bilang kamu akan mengandung, kita tahu semua itu. Tapi apakah kita sudah ngerti ketaatan Maria atas penderitaan yang dia alami? Dia tetap lakukan itu. Dia tetap taat.